Oke, sebelum kita membuat konfigurasi database di dalam project node kita untuk bisa menggunakan MongoDB, kita sediakan terlebih dahulu database-nya. Di sini kita akan menggunakan MongoDB Atlas atau MongoDB versi online-nya. Sebenarnya teman-teman bisa gunakan versi offline-nya juga dengan cara teman-teman bisa pilih start free di sini atau bisa download software, kemudian community server. Dan tutorial ini sebenarnya udah kita bahas juga di video lainnya, di video mungkin Maven Stack atau di playlist ID Stack teman-teman bisa lihat. Nah, di sini kita bisa langsung saja dengan menggunakan sign in karena kita akan menggunakan versi cloud-nya dan kita akan login menggunakan akun Google saja agar lebih mudah. Di sini kita coba login. Kemudian kita bisa pilih email yang akan kita gunakan. Misal saya di sini akan menambahkan email baru. Nanti akan muncul halaman seperti ini. Kita checklist saja, kita beri checklist, lalu submit, dan berhasil. Oke, nanti teman-teman diminta untuk menambahkan nama organisasi, nama projectnya. Kemudian teman-teman bisa menggunakan bahasa pemrograman apa. Ini seperti kuesioner saja. Jika kita skip juga tidak apa-apa. Kita bisa skip atau bisa kita isi nanti. Nah, di sini kita akan pilih shared cluster karena kita akan menggunakan DB yang gratis saja terlebih dahulu. Lalu jika teman-teman ingin menggunakan beberapa fungsi atau layanan yang dimiliki oleh mungkin MongoDB-nya sendiri seperti dedicated cloud, multi-cloud, multi-region, atau dedicated cluster, dan karena ini sifatnya gratis, jadi source-nya akan berbagi dengan user lainnya. Tapi tidak apa-apa untuk proses belajar atau demo menggunakannya, ini sama saja fiturnya. Oke, kita bisa create cluster. Kita akan pilih cloud provider-nya. Teman-teman bisa menggunakan server AWS, GCP atau Azure. Nah, di sini kita akan menggunakan AWS saja dan kita pilih Singapura. Jadi kita pilih server yang terdekat dengan kita agar responnya lebih cepat. Oke, dan ada beberapa hal lagi karena emang terbatas. Di sini kita hanya memiliki 512 storage saja dan ini gratis selamanya. Teman-teman bisa melihat max koneksinya 500, low network, 100 database yang bisa dibuat dan 500 collection yang bisa kita buat. Atau jika teman-teman ingin menambahnya seperti 2 GB atau 5 GB, teman-teman bisa pilih biaya bulanannya. Oke, kita pilih yang gratis. Kemudian ya di sini karena tidak ada proses backup, jika teman-teman ingin melakukan backup bisa checklist di sini tapi tidak bisa digunakan oleh tier M0 atau versi gratisnya ini tidak ada fitur backup. Dan ini cluster name-nya teman-teman bisa buat nama clusternya atau nama kelompoknya. Kita biarkan default, kita pilih create cluster di sini. Nah, dan di sini kita perlu menunggu proses deployment-nya selesai. Dan sambil nunggu proses deployment-nya selesai, kita akan coba mungkin setup database access-nya, kemudian network access-nya juga kita perlu setting. Database access di sini kita perlu menambahkan user untuk bisa menggunakan database yang ada di dalam cluster ini. Jadi kita bisa pilih add new database user. Kita akan menggunakan password. Contohnya di sini usernya adalah ID Stack. Kemudian passwordnya bisa teman-teman tambahkan. Semisal di sini kita akan menggunakan kata sandi saja. Oke. Kemudian di sini ada user privilege-nya. Jika ingin menentukan user tertentu, hanya melihat data saja atau read and write atau Atlas admin, bisa teman-teman pilih. Di sini karena kebutuhannya untuk database saja, jadi read and write database. Karena di sini untuk pembatasan resource dan ini hanya untuk membuat temporary user saja atau user yang sifatnya sementara dan kita tidak ingin menggunakannya, jadi kita biarkan off. Kemudian kita pilih add user. Ya, dan di sini kita sudah berhasil menambahkan satu user database di dalam cluster kita atau di dalam cloud MongoDB kita. Jadi kita akan menggunakan kredensial tersebut. Kemudian di dalam network access juga perlu kita tambahkan IP address-nya karena kita akan menggunakan di dalam localhost dan kita perlu tambahkan IP address. Di sini kita akan biarkan seluruh IP bisa mengakses cluster tersebut. Jadi jika teman-teman ingin menambahkan spesifik
IP server yang bisa mengakses ke dalam cloud ini juga tidak apa-apa. Semisal teman-teman bisa menambahkan IP yang dimiliki oleh server atau VPS yang teman-teman miliki, bisa didefinisikan IP address-nya di sini. Tapi jika bisa dihubungkan dengan berbagai macam IP address, teman-teman bisa isikan 0 seperti ini dan subnetnya juga 0 untuk menambah mungkin unlimited access atau unlimited subnet. Kira-kira seperti itu. Kita pilih confirm di sini. Oke, berarti di sini kita bisa mengakses server kita atau cluster kita dari IP address manapun. Kita tunggu proses statusnya ini selesai, bukan pending lagi. Dan mungkin kita bisa cek lagi di cluster apakah sudah selesai. Oke, di sini sepertinya sudah selesai. Teman-teman bisa akses ke dalam collection. Dan nantinya di sini teman-teman bisa membuat database sendiri. Teman-teman bisa load sampel dataset untuk mendapatkan data contoh, atau kita bisa add my own data. Teman-teman bisa tambahkan nama database yang akan kita gunakan, semisal ID shop seperti ini. Kemudian ada collection yang akan kita gunakan nantinya, ada products. Oke, kita coba create di sini. Nah, dan bisa teman-teman lihat di sini kita sudah membuat satu database ID shop dan collectionnya adalah products. Jadi collection ini sama seperti table jika teman-teman menggunakan MySQL atau SQL RDBMS. Oke, dan nantinya isi produk ini adalah banyaknya data objek dari products yang sudah kita buat di dalam file products.js. Nanti kita akan buat fitur untuk auto importnya, atau kita generate dummy datanya sesuai dengan file products.js tersebut. Oke, kali ini kita sudah membuat atau mempersiapkan server database-nya. Di video selanjutnya nanti kita akan coba buat config file JavaScript untuk terhubung ke dalam server MongoDB ini melalui project backend kita.